Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita ya melalui Zoom meeting setiap hari Senin malam ya. Insya Allah pada malam hari ini kita masih melanjutkan yaitu kajian tentang Lataiful Quran, keindahan, keunikan, keajaiban yang ada pada kata atau ayat di dalam Al-Quran ya. Target kita setiap satu halaman kita mencari satu kata yang unik atau yang menarik atau yang meninggalkan kesan ketika kita melewati halaman tersebut. Jadi Bapak Ibu silahkan siapkan mushafnya, kemudian alat tulis, sama saya juga sudah menyiapkan mushaf seperti ini ya, dan alat tulisnya bisa berupa stabilo atau pensil. Nanti kita tandai di halaman tersebut kata apa yang sedang dibahas. Ya, jadi Lataiful Quran itu satu cabang ilmu tersendiri ya. Jadi bukan tafsir Quran, bukan qiraat Quran. Kalau mau mendekati mungkin lebih mendekati kepada balaghahnya ya, balaghatul Quran. Karena lebih menggali kedalaman bahasa Arab ya, tetapi tetap dari sudut pandang kesan atau rasa yang berbeda yang ditimbulkan dari pemilihan kata tersebut atau ayat tersebut. Ya, begitu kurang lebihnya pembahasan kita tentang keunikan Al-Quran. Ya, kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba, ini berdasarkan usulan Pak Catur. Pak Caturnya ada nggak di sini? Sudah 34 peserta ya. Jadi biasanya saya membawa HP-nya secara vertikal atau apa meletakkan HP dalam posisi portrait vertikal. Nah, sekarang saya coba menjadi horizontal ya, landscape seperti ini karena tadinya saya pikir Bapak Ibu juga di rumah HP-nya portrait juga ya, kayak begini, diginiin juga HP-nya. Nah, ternyata menurut Pak Catur, kebanyakan mayoritas orang-orang tetap aja begini naruhnya ya. Sehingga justru kalau sayanya begini, maka jatuhnya jadi kecil sekali layarnya, tidak terbaca. Ya sudah kalau gitu saya yang ngalah, saya potret. Jadi kita sama-sama landscape ya, kita sama-sama landscape ya, horizontal. Posisi HP-nya seperti ini, ya seperti ini, gitu. Nah kemudian aplikasi Quran yang saya gunakan itu saya mencari lagi aplikasi lain yang dia memang bisa responsif ya, begitu dipindahkan horizontal dia akan ikut horizontal juga ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai pada juz ke-6. Juz ke-6 itu dimulai dari halaman 102. Pekan yang lalu sudah kita bahas 10 halaman dari juz 6. Insya Allah malam ini 10 halaman lagi dari 10 halaman sisanya ya dari juz 6. Jadi dibagi dua karena satu juz itu 20 halaman. Berarti kita masuk ke halaman 112 ya. Pekan yang lalu itu berhenti di 111. Yuk kita buka. Ini saya akan berbagi layar. Kemudian ini yang sudah saya buka. Nah, besar ya sekarang ya. Layarnya besar sekarang. Ini harusnya bisa hilang nih. Nah, itu lebih besar lagi. Hanya bedanya, kalau layar besar seperti ini, saya nggak bisa menampilkan satu halaman secara utuh. Ya, ini harus ditarik ke bawah agar bisa tampil. Nah, kalau ketika saya pakai posisi berdiri, kayak begini, ya,
Itu kan enak tuh, utuh ya. Nah, utuh seperti ini kalau kalau posisi berdiri, ya kan? Tapi layarnya jadi kecil, tulisannya kecil. Jadi lebih baik saya putar seperti ini, tulisannya besar-besar ya. Jadi nanti kita akan lihat di ayat keberapa. Bapak Ibu bisa mencari ayatnya di mushaf kita masing-masing yang ada di rumah, kemudian menandai ya. Baik, untuk di halaman 112, kata yang menarik yaitu ada pada ayat 31. Ya, nah ini dihilangkan dulu. Nah, begini baru benar nih. Baru ini muncul. Katanya adalah ghuraba. Nah, oh sudah paling besar ukurannya. Baik, ya. Sampai stabilo saya nggak muat buat satu kata. Ini ghuraba. Kemudian kita baca sama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Ya, sampai di sini cukup untuk kita bisa mengetahui apa yang sedang diceritakan pada ayat ke-31 ini ya. Faba'atsallahu ghuraba. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak ya. Ghuraba itu burung gagak ya. Yabhatsu fil ardi. Dan dia menggali-gali di tanah. Liyuriyahu untuk memperlihatkan kepada Qabil ya. Di sini Qabil baru saja melakukan tindakan pembunuhan ya, membunuh saudaranya itu Habil. Dia bingung setelah manusia mati. Ini kan manusia pertama yang mati ya di muka bumi. Lalu diapakan ini ya jenazahnya? Burung gagak itu menggali tanah ya, liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Burung gagak itu memperlihatkan kepada Qabil kalau ada burung lain yang mati, maka dia menggali tanah kemudian menguburkan apa jenazah burung yang mati tersebut. Ya, maka eh, mengertilah Qabil bahwa seperti itu caranya dia menguburkan Habil ya. Baik. Jadi di sini muncul kata ghuraba yaitu burung gagak ya. Dan di antara semua burung yang disebutkan dalam Quran ya, di antara sekian ribu spesies burung di muka bumi ini itu hanya ada dua ya burung yang disebut kisahnya dalam Quran yaitu burung gagaknya Qabil dan Habil dan burung hudhud Nabi Sulaiman ya. Jadi burung gagak dengan burung hudhud. Eh, yang mana kedua burung ini disebutkan dalam Quran itu eh, apa situasinya sama, yaitu burung ingin memberikan pengetahuan kepada manusia, ya, kisah tentang burung yang ingin memberikan pengetahuan kepada manusia. Kalau burung gagak itu dia memberitahu bagaimana cara menguburkan jenazah ya, apa namanya eh, jenazah manusia yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara menguburkannya. Oh, ternyata seperti itu. Kalau di burung hudhud itu dia memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa ada sebuah kaum yang menyembah matahari ya. Jadi eh, kedua jenis burung ini yang disebut dalam Quran ya, burung-burung di kehidupan sehari-hari ya,
Itu kedua-duanya punya tujuan memberitahu pengetahuan kepada manusia, ya. Jadi di sini adalah salah satu caranya Allah untuk menunjukkan tentang kelemahan manusia, ya. Jadi manusia itu meskipun makhluk yang sempurna, tetap aja ada kekurangannya. Nah, bahkan kekurangan itu ditutupinnya sama siapa? Sama burung ya, bukan sama yang lebih superior ya seperti apa malaikat ya. Sama burung yang apa? Yang memberitahu, yang memberi pengetahuan kepada manusia. Jadi eh, ini salah satu pelajaran tawadu dalam Quran melalui kisah burung ya, burung gagak dan burung hudhud. Baik, ini ada di halaman 112. Kemudian kita lanjut lagi, halaman 113. Ini halaman 113 ya. Baik, itu ada di ayat ke-33. Au yusallabu. Ini di ayatnya nih ya. Kata-katanya yusallabu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf aw yungfau minal ard. Ya. Sampai di sini. Ini jenis-jenis hukuman pidana yang bisa diberikan oleh khalifah ya di sebuah negeri ya kalau dia memutuskan pada syariat Islam ya ini hukumannya ini seperti ini ya. Ini sebetulnya bisa dilihat ininya loh, artinya loh di aplikasi ini, cuman saya belum terlalu paham. Coba ya diklik. Nah nah seperti ini artinya ya. Nanti kata yang di stabilo kita kembali lagi ya, kita lihat artinya dulu. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dengan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, selesai sampai di situ ya. Tadi yang ingin saya sampaikan adalah disalib ya. Jadi eh, ternyata ada salah satu jenis hukuman itu disalib dan ini diakui di dalam Quran disebutkan ini salah satu jenis hukuman juga ya begitu. Kalau dibunuh artinya dijatuhi hukuman mati itu ada bagi orang yang membunuh tanpa hak ya. Kemudian disalib, kemudian dipotong tangan, potong kaki itu juga ada. Nah, ini yang ingin kita jelaskan ya. Jadi ini poinnya dulu kita ingat-ingat dulu bahwa ada satu jenis hukuman yaitu disalib. Siapa itu mereka yang dihukum dengan cara disalib? Ada di sini ya. Balasannya atau hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi dia tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul ya. Jadi musuh-musuhnya Allah ini. Kemudian membuat kerusakan di bumi. Nah, membuat kerusakan di bumi ini maksudnya dia membuat apa ya? eh, Membuat peperangan kepada manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah atau yang tidak berdaya. Jadi ini adalah para penjahat-penjahat yang mengancam orang lain ya, yang membuat onar, yang menyebarkan ketakutan ya. Mereka kalau mau membunuh main bunuh saja begitu ya. Contohnya dulu di zaman dulu ada PKI ya, PKI itu Partai Komunis Indonesia ya. Di Jawa mereka masuk ke pesantren-pesantren, kiai-kiai, santri-santri itu dibunuh ya. Jadi desa-desa itu sangat takut sekali pada waktu itu. Wah, kalau PKI datang kita bisa dibunuh begitu ya. Kemudian para begal ya, beberapa tahun yang lalu itu cukup viral ya di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Itu kalau orang naik motor sudah dideketin sama penjahat kalau malam ya.
malam naik motor sendirian sudah. Penjahat mendekati, bawa senjata tajam, akhirnya dia dibegal, artinya dibunuh, ya. Kemudian motornya dirampas. Sehingga orang merasa takut. Keluar malam-malam itu tidak berani, ya. Suasananya sangat mencekam. Itu kan keonaran keonaran yang dibuat oleh orang-orang seperti itu, ya. Jadi mereka membuat kerusakan, ya. Maka orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, itu mereka tidak tenang tinggal di bumi ini gara-gara ada kelompok-kelompok penjahat-penjahat seperti itu, ya kan? Mereka penjahat itu satu, mereka mengancam nyawa. Ada yang ngebunuh doang, ya hartanya nggak dirampas, tapi memang mereka hanya mau membunuh saja. Kayak PKI itu kan, yang penting dia ngebunuh gitu ya. Yang berbeda pendapat ideologisnya dengan mereka dibunuh, dibunuh ya kan. Itu mengancam nyawa. Orang seperti ini, maka dia hukumannya dihukum mati lagi. Ya, ditangkap, kemudian dihukum mati lagi. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengancam nyawa dan mengancam harta. Ya, itu contohnya ya gerombolan kapak merah. Ya, dulu kan tenar tuh ya, viral tuh. Jadi orang di apa namanya dia bawa kapak yang tajam, ya, kemudian apa namanya merampok pengendara mobil, ya, kemudian dibunuh sopirnya, mobil dibawa kabur dan seterusnya. Jadi mengancam nyawa dan mengancam harta, ini jenis yang kedua. Nah, orang seperti ini disalib. Apa itu disalib? Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi disalib adalah diberikan hukuman mati, ya, diberikan hukuman mati, tetapi setelah dia mati itu mayatnya diikat di tiang gitu dalam waktu tertentu ya, misalnya sehari atau 2 hari. Begitu. Jadi dipertontonkan kepada orang lain mayatnya. Begitu Mas. Jadi bukan bukan disalib seperti prasangka kita ya, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ya. Jadi orang masih dalam keadaan hidup kemudian dia disalib. Ya, dan tiang salib itu tidak harus bentuknya huruf T ya, tidak harus. Ya, dia bentuknya vertikal saja seperti yang listrik itu jadi tidak apa-apa. Ya, bukan dia dalam keadaan hidup kemudian disalib sampai dia mati, disiksa di tiang tersebut dari hidup sampai dia mati. Wah, tidak begitu. Ya, jadi tetap dijatuhi hukuman mati seperti umumnya, ya kan? Nah, sesudah dia mati baru itu mayatnya itu diikat di tiang. Begitu. Apa tujuannya? Nah, ini salah satu keajaiban ya, mukjizat Al-Qur'an. Jadi dari dulu ya, Quran itu sudah memberi tahu bahwa akan ada atau akan selalu ada ya orang-orang yang dia dijatuhi hukuman ya oleh khalifahnya atau oleh pemerintahannya. Tetapi masyarakat tidak percaya kalau orang itu sudah dihukum. Begitu. Ya, paham sampai di sini ya. Berarti solusinya au yusallabu. Masyarakat butuh butuh ketenangan, ya kan? Misalnya ada penjahat ditangkap. Sudah ditangkap, diberi hukuman mati. Sudah dihukum mati, masih ada perasaan was-was. Kenapa? Jangan-jangan penjahat ini belum dihukum mati, ya kan? Emang bisa terjadi penjahat belum dihukum mati? Bisa. Kalau penjahat itu dulunya adalah pejabat juga, ya kan? Dia punya jabatan yang tinggi, ya, dia punya kedudukan tinggi, sehingga begitu dia dihukum mati sama penguasa negeri tersebut, jangan-jangan ada kong kali kong nih, ya, begitu. Itu kan kejadian seperti kita, ya, kita saat ini, ya, kalau ada jenderal polisi, ya, masih ingat dulu ada jenderal polisi, dia menembak ajudannya, kemudian di pengadilan diadili, dia dijatuhi hukuman mati. Tapi hukuman matinya akhirnya dikurangi jadi hukuman penjara seumur hidup, ya kan? Itu pun penjara seumur hidup itu pun banyak yang tidak percaya, ya. Kalau kita survei, apakah Anda percaya jenderal tersebut
sekarang sedang berada di penjara, saya tidak percaya. Barangkali dia sedang ada di rumah, begitu kan? Kan tidak ada saksi juga, ya. Apalagi sampai ada seorang mantan narapidana yang pernah di penjara, kemudian dia bercerita, kok saya selama di penjara saya tidak pernah melihat si jenderal itu. Memangnya dia di penjara yang mana? Jangan-jangan dia di penjara tapi kamarnya beda, kamar VIP, begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya akan datang satu masa di mana masyarakat itu tidak percaya dengan pemerintahnya. Kalau itu terjadi, maka buat apa ada hukuman? Tetap aja rasa rasa tenang itu tidak tercapai, ya kan? Maka ketika ada perintah au yusallabu, ya, diikat dulu di tiang biar orang pada ngelihat, oh iya benar dia sudah dibunuh, dia sudah dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan. Oh, dia sudah benar. Maka umat manusia itu merasa tenang, dia hidupnya kembali seperti semula. Kenapa? Ya itu buktinya orang kita sudah lihat langsung, memang benar dia dijatuhi hukuman mati. Begitu ya. Ini untuk melahirkan rasa tenang, rasa aman bagi para masyarakat. Ya, hukuman seperti ini. Begitu ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri, oh, emang ini orangnya sudah mati. Ya sudah, ya, mereka merasa tenang. Kalau belum lihat langsung, masih banyak kemungkinan. Wah, jangan-jangan terjadi apa eh, apa namanya hal-hal yang curang di belakang sana, ya kan? Begitu, subhanallah. Ini salah satu keajaiban Al-Quran yang mana jenis hukuman seperti ini lah kok kepikiran ya. Ternyata memang begitulah zaman demi zaman berganti memang akan ada saja kemungkinan seperti itu. Penjahatnya, orang yang dihukum dengan orang yang memberi hukumannya itu ternyata masih satu kerabat, masih satu instansi dan mereka di belakang masyarakat masih bekerja sama. Ini luar biasa, bagus sekali. Yusollabu ini ternyata bukan menunjukkan sisi kejam. Oh, kok kejam banget sih? Orang sudah mati masih diikat mayatnya. Tetapi justru sebaliknya untuk mengejar lahirnya rasa tenang dan rasa aman bagi masyarakat, bagi manusia ya. Ini ada di halaman 113. Ya, baik. Kemudian kita lanjut lagi ke 114. Di 114 itu ini menarik ini ya. Ada di ayat ke 38 ya. Kita baca dulu ayatnya. Saya tandai dulu. Wasariqu. Pas di depan mata kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah. Ya. Apa artinya ayat ke-38 ini? Yuk kita lihat terjemahnya. Wasariqu wasariqatu. Laki-laki maupun perempuan ya. Jadi asariq itu laki-laki yang mencuri. Ya. Asariqah perempuan yang mencuri. Yaitu mereka akan menerima hukuman dipotong tangannya. Ya. Ya, kedua tangannya ini maksudnya satu-satu ya. Kalau dia melakukan lagi baru ya. Jadi hukuman pertama ya tetap satu doang ya. Kalau dia melakukan lagi baru kaki, baru nanti tangan lagi yang sebelahnya, baru nanti kaki lagi yang sebelahnya. Seperti itu. Ya, ini hukuman bagi para pencuri. Ini pun syarat-syaratnya sangat ketat, yang menjatuhi hukumannya juga tidak sembarangan orang. Di negeri juga negeri yang memang mengadaptasi syariat Islam. Ya, baik. Yang menarik di sini adalah mengutamakan atau mendahulukan, ya, mendahulukan yaitu uh, uh, asarik dengan asarikotu. Laki-laki baru perempuan ya. Jadi di ayatnya itu laki-laki dulu baru perempuan ya. Ini menarik ini.
Di ayatnya laki-laki dulu baru perempuan. Ya, kok udah nggak pas lagi, ulang lagi aja kalau gitu. Asarik dulu, baru asariqatu. Kenapa didahulukan laki-laki dulu, baru perempuan? Ya, kenapa nggak asariqatu wasarik? Perempuan yang mencuri dan laki-laki yang mencuri, potonglah tangan mereka. Harusnya kan sama aja. Eh, Perempuan dulu maupun laki-laki dulu. Ya, nanti kita bertemu di ayat lain, di surat yang lain, kasus yang bukan pencurian, kasusnya perzinahan. Kalau kasusnya perzinahan, perempuan dulu disebutkan. Ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, mereka nanti, nah begitu bunyi ayatnya. Sedangkan di ayat ini, kasus pencurian, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka mereka, nah ya, jadi memang ini salah satu ketelitian Al-Quran, ya. Beda kasus, beda yang disebutkan pertama. Ya, kenapa untuk kasus pencurian itu laki-laki disebutkan pertama? Karena memang di dalam kehidupan di alam dunia ini, ya, pencuri itu paling banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan, ya. Ya, termasuk apa, korupsi, ya, itu kan pencuri juga, ya, mencuri uang rakyat. Termasuk merampok yang di jalan mencuri, ya. Pokoknya laki-laki dan pencuri perempuan ada, ya, koruptor yang perempuan ya ada juga, ya kan. Apa, kepala daerah yang perempuan tertangkap korupsi ya ada. Tapi yang laki-laki pasti lebih banyak, ya kan? Apa, pencopet di jalanan yang mencuri uang perempuan ya ada juga. Tapi laki-laki lebih banyak. Maka eh, betapa telitinya Quran begitu mengangkat masalah pencurian, laki-laki disebutkan di awal, ya. Nanti kalau masalah perzinahan, perempuan lebih di awal daripada laki-laki. Kenapa? Itu dari sudut pandang pemicunya, ya. Pemicu itu artinya apa ya? Eh, Penyebabnya, ya. Penyebab hal tersebut bisa terjadi. Jadi perzinahan itu, laki-laki dan perempuan yang berzina itu mesti karena ada lampu hijau dari perempuannya, ya. Laki-laki akhirnya dia terjerumus, ya. Kalau lampu hijau cuma ada laki-laki, perempuannya nggak mau, nggak jadi itu, ya kan. Tapi kalau perempuannya ngasih lampu hijau, laki-laki jarang yang tidak mau, ya, dia tergoda, ya, sehingga kunci penentunya itu ada di perempuan. Dia ngasih lampu hijau nggak untuk perzinahan tersebut, ya. Waliyadzubillah, nasallallahu afal afiyah. Nah, kita kembali ke topik. Jadi, masalah pencurian di ayat ini disebutkan lebih dulu laki-laki, itu salah satu keajaiban dan ketelitian Quran dalam mengurutkan sesuatu, ya. Kalau bahasa Arabnya itu takdim wa takhir. Mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, itu nggak sembarangan, ya. Nggak hanya bebas aja lah, ya. Laki-laki dulu kayak perempuan dulu kayak, atau perempuan dulu atau laki-laki dulu sama aja lah. Ternyata tidak begitu, ya. Melainkan memang uh, ada landasan cara berpikirnya, ya. Ada metodenya yang Allah terapkan dalam setiap ayat, ya. Baik. Ini di ayat 114, ya. Yuk kita lanjut lagi ke 115. 115, nah ini perlu untuk ini, ya. eh, Disebutkan apa, di 3 ayat, ya. Baik, nggak apa-apa. Yang pertama di ayat ke 44.
Bentar, ini catatan saya. Oh iya ya, baik baik baik. Nah, ya, jadi faulaika humuz zalimun. Ini ada di ayat yang paling bawah. Di dalam Quran disebutkan, oke, saya beri warna. Oh, ini yang paling bawah ya. Oh, nggak kelihatan. Ya sudah. Ya, yang paling bawah pojok kiri. Faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, di uh, baris paling bawah di pojok kiri. Faulaika hum titik-titik ya. Itu di halaman ini diulang dua kali. Ya, faulaika humuz zalimun di ayat ke-45. Kemudian faulaika humul kafirun di ayat 44. Nah, coba akhir ayat 44 faulaika humul kafirun. 45-nya faulaika humu zalimun. Ya. Bahkan tiga kali kalau kita mau beralih ke halaman sebelahnya lagi. 47 faulaika humul fasikun, ya. Wah, ini luar biasa. Artinya eh, kekayaan diksi ya, kekayaan Al-Qur'an dalam perbendaharaan kata. Bayangkan kalau semuanya sama, faulaika humul kafirun. Kafirun semua ya. Ternyata enggak ya. Dibedakan, faulaika humul fasikun ada. Faulaika humul zalimun ada. Faulaika humul kafirun juga ada ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Selain kalau arti kurang lebih sama ya, mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa ya. Tetapi kembali kepada konteks ayatnya, ada dosa besar ya, artinya dosa yang disertai dengan hati yang tidak beriman. Maka faulaika humul kafirun ya. Kembali ke halaman 115. Konteksnya pada ayat ke-44, faulaika humul kafirun. Ini dosa yang paling besar ya. Kenapa? Karena di ayat ini ya, itu cerita tentang orang-orang yang tidak percaya dengan hukum Allah. Ya, hukum Allah itu hukum yang adil, hukum yang apa yang paling tepat untuk manusia. Dia nggak beriman lah. Faulaika humul kafirun. Ya kan? Nah, kemudian faulaika humu zalimun. Ayat berikutnya ya. Ya, mereka tidak menjalankan hukum Allah, ya kan, tapi enggak kafirun lagi. Selain karena perbendaharaan kekayaan kata ya, ada maksudnya juga. Ini untuk menunjukkan bahwa orang yang diceritakan pada ayat ini, ayat ke-45, mereka tidak sampai mengingkari hukum Allah. Jadi enggak kafir ya. Cuma mereka malas aja mengerjakan menegakkan hukum Allah, maka mereka disebut zolim, ya kan? Nah, begitu. Kemudian uh, di berikutnya yang paling rendah, faulaika humul fasikun. Di halaman berikutnya ya, fasik itu di bawahnya zolim, zolim di bawahnya kafir. Jadi yang paling tinggi kafir, kemudian zolim, kemudian fasik. Fasik itu uh, terkadang mengerjakan ya, terkadang tidak begitu ya. Begitu, tapi yang dosa besarnya ya pernah mengerjakan ya, gitu. Yang dosa kecilnya ya itu sudah nggak kehitung deh. Jadi kadang mengerjakan kadang tidak ya, fasik.
Maka di sini kita bisa melihat bagaimana susunannya itu dari halaman 115 ya, ketika faulaika hum itu muncul pertama kali itu dimunculkan yang paling berat ya, faulaika humul kafirun, yang paling berat apa namanya uh, kezolimannya, yang paling berat perbuatannya, yaitu kafir, perbuatan orang kafir. Kemudian turun lagi ayat berikutnya, ini yang menengah, kafir menengah menjadi zolim, ya. Kemudian turun lagi ke ayat berikutnya, ini yang paling rendah, yaitu fasik, ya. Nah, seandainya ini berubah susunannya, kafir, kemudian fasik, kemudian zolim, misalnya begitu. Maka jadi tidak indah ya. Jadi dia tidak menuruni anak tangga. Kalau ini kan kelihatan seperti turun anak tangga ya, dari yang paling tinggi, kemudian sedang, kemudian yang paling rendah. Ini salah satu daripada gaya Al-Quran dalam bercerita. Di samping kita jadi tidak bosan membacanya, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun, ya. Sebelumnya ada faulaika humul kafirun, ya kan? Beda-beda kan? Nggak bosan. Nah, di samping itu juga memang ada keindahan dalam turun secara berurut seperti itu ya. Subhanallah, ini ada di halaman 115 ya. 115 itu tentang eh, apa korelasi tiga ayat yang begitu sistematis, begitu berurut turunnya ya, turun dari yang paling besar kezolimannya sampai yang paling kecil kezolimannya ya. Baik, ini halaman 115, kemudian kita lanjut kembali ke halaman 116. Ada di ayat 46 ya. Jadi kita sudah menemukan ya kelemahan dari metode apa HP-nya dibuat horizontal seperti ini. Kalau ayatnya paling bawah dia jadi nggak bisa saya garisin ya, karena stabilonya itu di baris paling bawah ya. Dinaikin ke atas nggak bisa begitu. Tapi itu masalah kecil aja. Ya udah, tinggal nggak usah digaris aja ya kan, karena kita tahu ayatnya ada di mana. Baik, kalau ini bisa digarisin gampang ya. Ini oke, sudah paling atas, yaitu yang akan kita bahas adalah Isa ibni Maryam ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur ya. Ayat ke-46 ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa bin Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Lupa saya, kan ini bisa diterjemahin ya. Hop, hop. Ini orang itu tugas sebetulnya ini tuh, ya kan? Kami teruskan jejak mereka, yaitu mereka itu nabi-nabi Bani Israel ya, dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan seterusnya ya. Baik, ada apa dengan Isa bin Maryam? Kenapa kata ini sebuah kata yang menarik atau yang unik ya? Jawabannya karena terdapat ketelitian yang begitu jeli di dalam Al-Quran ketika membuka kisah-kisah Nabi Isa. Jadi, Nabi Isa itu diceritakan dalam Quran itu kadang-kadang disebutkan gelarnya atau julukannya, yaitu Al-Masih ya, Isa Al-Masih ya, Al-Masih Isa bin Maryam atau Al-Masih Ibnu Maryam ya, nggak ada Isanya. Tapi tetap Al-Masihnya ada ya.
bisa Al-Masih Isa bin Maryam, ada Al-Masih bin Maryam, ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, tidak pakai Al-Masih, ya. Ya, seperti ini nih, contohnya ayat yang sedang kita bahas, ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, ya, nggak ada Al-Masihnya kan? Nah, di sini nggak ditulis wa qaffayna ala atharihim bil Masih Isa bin Maryam, nggak. Tapi langsung aja Isa ibni Maryam, ya. Nah, kemudian apa bedanya? Kenapa kok bisa begini? Ya, jawabannya adalah di semua ayat kalau di situ ada kata Al-Masih, ya, itu di sana konteksnya hendak meluruskan akidah bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, melainkan hanya Allah yang Tuhan. Nabi Isa itu tetap saja makhluknya Allah, ya, Nabi utusan Allah, begitu. Jadi ada konteks ingin meluruskan akidah karena Al-Masih itu nabi yang lurus, nabi yang jujur, nabi yang benar, ya, Al-Masih, ya. Begitu. Ah, contohnya di surat Al-Maidah, surat yang sama, ya, ayat ke-17. Nih bisa kita lihat nih suratnya. Ini begini dulu. Kemudian ayat 17. Geser agak jauh gesernya. Oh, enggak terlalu jauh juga. Ini sudah ada nih ayat ke-17. Tuh, lihat, ya. Nah, ini ayat 17 ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Oh, ya kan? Ada masihnya di sini. Al-Masih ibnu Maryam. Tuh, nih di sini Al-Masih. Ya kan? Ayat ke-17. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu punya anak atau Allah itu ya dirinya menyatu kepada Al-Masih bin Maryam. Nah, iya kan? Berarti ini ayat memang sedang konteksnya menceritakan Allah itu ya tiada Tuhan selain Allah. Al-Masih Isa bin Maryam itu bukan anak Tuhan dan bukan juga pribadi Tuhan yang menyatu dalam dirinya, bukan. Melainkan adalah makhluk ciptaan Allah, ya, nabi putusan Allah. Nah, kalau ada Al-Masih, mesti konteksnya itu sedang memperbaiki akidah, meluruskan akidah, ya. Nah, kalau tidak pakai Al-Masih, ya, konteksnya itu dalam rangka kisah dalam kaitan statusnya sebagai nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu biasanya kan membawa syariat, ya kan, seperti ayat yang sedang kita bahas ini, ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Nggak ada Al-Masihnya kan? Nah, pas ini konteksnya lagi bahas tentang syariat nih, ya. Coba kita lihat terjemahannya. Kami meneruskan jejak mereka, para nabi Bani Israel, dengan mengutus Isa bin Maryam yang membenarkan kitab suci sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Oh, udah jelas. Yang namanya nabi dan rasul itu kan pembicaranya tentang kitab yang diturunkan kepada mereka, kemudian mereka membenarkan nabi-nabi sebelumnya, ya, misi kenabian mereka. Ya udah, ini ayatnya, ya. Ini banyak tempat, ya, tidak satu dua tetapi banyak tempat Al-Masih disebutkan atau tanpa Al-Masih disebutkan, dan ternyata semuanya mengandung ketelitian dan kecermatan Al-Quran. Jadi nggak bebas-bebas saja Al-Quran. Mau pakai Al-Masih, lagi pengen pakai Al-Masih, pakai deh, ada Al-Masihnya. Nah, kayaknya lagi nggak pengen di itu, ya udah nggak usah pakai deh. Ya, nggak begitu itu sih kita, ya. Kita kalau ngarang buku ya begitu, lagi pengen nih, ya, misalnya menyebutkan nama orang, tapi dia juga punya gelar, ya kan? Apa misalnya? eh Bapak Proklamator Soekarno, ya, ya kan? Kadang-kadang kita sebutkan, kemudian Bapak Proklamator Soekarno pada hari itu berangkat ke apa namanya, ke luar negeri untuk mewakili Indonesia, dan Bapak Proklamator Soekarno tersebut bertemu dengan presiden yang lain, ya, misalnya disebut-sebut Bapak Proklamator, tapi ntar di paragraf yang lain, dari kemudian Soekarno kembali ke tanah air, ya, menggunakan pesawat terbang, ya, misalnya begitu, kita ngarang begitu, itu kan kita bebas.
Mau disebutin bapak proklamatornya boleh, mau langsung Soekarno boleh, gitu ya kan? Itu kan kita tidak ada tujuan apa-apa, ya. Tapi tidak demikian dengan Quran. Kalau Quran mesti segala sesuatu itu ada tujuannya, diteliti oleh para ulama. Kenapa kok ini begitu? Kenapa kok beda? Kalau beda, pasti ada sesuatu yang bikin pembedanya. Begitu, subhanallah ya. Ini halaman ke 116 tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Baik. Kemudian berikutnya halaman 117 ini kembali ke takdim dan takhir. Takdim dan takhir itu adalah salah satu pola yang sangat indah dalam Quran kalau kita mau mendalami ya. Jadi segala sesuatu yang disebutkan lebih dulu kemudian lebih belakangan itu semuanya ternyata punya hikmah yang besar kalau digali ternyata ada pelajaran begitu ya. Contohnya di halaman 117 di ayat ke-54. Mari kita buka ayat 54. Ya, ada pada kata azillah. Yuk garis bawahi dulu. Azillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, azillah 'alal mu'minin. Satu ya. Kemudian a'izzah 'alal kafirin dua. Jadi ada dua perkara yang disebutin di awal azillah dulu 'alal mu'minin baru kemudian a'izzah 'alal kafirin, ya kan? A'izzahnya disebutkan kedua ya. Yang pertama azillah. Baik. Apa artinya? Yuk kita lihat. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum ya yang mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ya, yang bersikap lemah lembut. Nah, ini nih azillah itu lemah lembut ya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan aizzah tegas kepada orang kafir. Ya, begitu. Jadi Allah menggambarkan sifat kaum muslimin itu adalah azillah 'alal mu'minin, aizzah 'alal kafirin. Lemah lembut sama orang-orang mukmin, ya kan? Tapi tegas ya dan berani gitu ya kepada orang-orang kafir yang harbi yang memusuhi agama Islam. Jadi bukan berarti lemah lembut kemudian nggak berdaya diapa-apain itu nurut aja ya nggak ada perlawanan enggak. Kalau ditantang tegasnya ya tegas juga, ya kan berani berani juga. Nah, apa keunikannya pada ayat ini? Yaitu ketika azillah, ya lemah lembut ya, disebutkan lebih dulu dalam Quran. Baru kemudian aizzah, ya. Ini Allah ingin memberi pelajaran bahwa oke, seorang muslim itu dia boleh saja dia punya sifat tegas kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya kan, tegas berani melawan, ya kan, tetapi akhlak yang paling dominan haruslah lemah lembut kepada orang-orang mukmin, begitu. Jadi orang Islam itu lembut di satu sisi, tegas di sisi lain, tergantung konteksnya ya. Kalau sesama saudaranya dia lembut, enggak sama saudara enggak tegas ya berantem sama saudara ya ribut enggak. Sama saudara justru lembut ya, kasih sayang. Sama orang kafir tegas, bukan sama orang kafir justru malah apa namanya? Akrab ya, rukun. Kayak kemarin yang baru viral itu ya, ngakunya apa cendekiawan muslim tapi akrabnya sama
presiden Israel ya, nggak begitu. Ya, sama kafir yang memerangi kaum muslim tegas dan melawan gitu, bukan merangkul, bukan malah berteguk lutut. Nah, antara lemah lembut kasih sayang dengan tegas itu dua-duanya ada dalam diri seorang muslim. Tetapi yang lebih kelihatan, yang lebih menonjol adalah lemah lembutnya. Gitu. Ya, jadi tegasnya kalau diperlukan saja baru keluar tegasnya ya. Kalau dibutuhkan marahnya, apa namanya, melawannya baru keluar. Tapi defaultnya apa itu? Setelan standarnya ya, setelan sehari-harinya itu sebagai orang yang lemah lembut. Dari mana ini? Dari caranya Allah menyebutkan azillah lebih dulu baru kemudian aizah, ya kan? Ya kalau dua-duanya ini sama aja, oh enggak kita 50-50 aja 50% 50%. Ya dibalik nggak jadi masalah ya. Aizzatin 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin harusnya nggak masalah, tapi oh enggak bisa main balik begitu aja. Ini sudah ayat azillatin 'alal mu'minina, aizzatin 'alal kafirin. Tetap azillah disebutkan lebih dulu yaitu lemah lembut. Ada pelajaran, ada hikmah yang ingin Allah sampaikan ya. Orang Islam, kalian setelan secara standarnya adalah kaum yang lemah lembut. Ya, begitu. Jadi setelannya bukan kaum yang tegas, berani, kasar, bengis, enggak. Setelannya tetap lemah lembut. Begitu, subhanallah. Ini cuma dari apa ini? Cuma dari urutan ya. Ya ini memang takdim dan takhir itu memang hal yang begini yang dibahas ya. Mana yang lebih dulu disebutkan, mana yang belakangan disebutkan. Oh ternyata ada hikmahnya. Baik. Kemudian lanjut lagi di halaman berikutnya. Halaman 118 ada di ayat 60 ya. Ayat di ayat 60 itu ada di syarrun dan adollu. Ya, ini ada syarrun, ini ada adollu. Ini isim tafdil ini artinya lebih ya. Kalau bahasa Arab itu yang begini-begini artinya lebih lebih apa gitu ya. Lebih jelek, lebih sesat. Nah, ini syarrun itu lebih jelek. Kemudian adollu itu lebih sesat. Kita baca dulu konteks ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Allah. Wah, kalau ngaji diakhiri Allah ya biasanya kalau di kampung seperti itu ya karena meresapi kalam kalam Allah ya. Memang ini kan firman-Nya Allah. Baik, mereka lebih jelek ya, lebih buruk tempatnya dan lebih sesat daripada jalannya. Ya, syarrun dan adol. Kata yang sedang kita bahas, syarrun dan adol. Baik, yuk lihat artinya. Harusnya ini aja cukup ya. Nah, oke. Yuk lihat artinya. Katakanlah wahai Nabi, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu? Ya artinya apa namanya? Ada di ayat sebelumnya ya. Apa yang lebih buruk pembalasannya? Yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Dan mereka dijadikan kera dan babi. Ini pada zaman Bani Israel ya. Jadi Bani Israel itu melanggar syariat. Mereka ada yang jadi kera, ada yang jadi babi ya. Begitu. Kalau umatnya Nabi Daud jadi kera, umatnya Nabi Musa juga. Kalau umatnya Nabi Allah Isa jadi babi, ya kan? Begitu. Kemudian antara mereka ada pula yang menyembah Tauhid, artinya Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ini ya. Syarrun dan adollu. Ini menarik ini ya. Jadi konteksnya orang-orang kafir itu menghina agama Islam. Islam itu agama yang jelek.
agama yang sesat begitu ya kan di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di depan Rasulullah. Kemudian dibalaslah dengan ayat ini ya Rasulullah membahas mereka ya sesungguhnya orang kafir itu yang lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang lebih buruk kekafiran, bukan Islam. Yang lebih tersesat kekafiran, ya bukan Islam. Nah, ini kan menarik ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Ya, coba aja lihat ya. Isim tafdil emang begini. Lebih buruk, lebih sesat ya. Ini membandingkan antara antara kekafiran dengan agama Islam. Jadi agama Islam dengan kafir dibandingkan. Siapa yang lebih buruk? Tentu saja kekafiran. Kekafiran lebih buruk. Lah, berarti Islam buruk juga dong. Cuma kafir yang lebih buruk. Begitu kan? Kan ini kata-katanya lebih buruk. Dan yang dibandingkan ini adalah Islam dengan kafir. Ya kan? Lagi lanjut. Eh, Islam dengan kafir dibandingkan kemudian dijawablah yang lebih tersesat itu kafir. Loh berarti sebetulnya Islam tersesat juga dong. Cuma kafir lebih tersesat. Kalau secara spontan atau secara sekejap mata tanpa kita berpikir, kesimpulannya akan seperti itu. Loh, Islam itu yang buruk. Ya, emangnya Islam buruk, terus kemudian kafir buruk, kemudian dibandingkan kafir lebih buruk. Ya, itu benar kata-katanya lebih buruk. Kemudian memangnya Islam itu tersesat ya. Kafir juga tersesat. Tapi begitu dibandingkan, kafir yang lebih tersesat kan begitu. Ya, jadi ada apa di balik ayat ini? Kok ayat ini malah seolah-olah malah menyudutkan Islam. Islam itu malah nah, seolah-olah dibilang buruk atau dibilang tersesat. Nah, inilah dia sebetulnya ayat ini sedang mengajarkan ilmu komunikasi sama kita ya. Cara berdebat dengan orang lain atau cara menyanggah omongan orang. Ya, jadi ya seperti tadi di awal disebutkan konteksnya ini orang kafir duluan yang menghina agama Islam ya, menghina kepada Rasulullah. Wahai Rasul, Islam itu agama yang buruk ya dan agama yang tersesat begitu ya. Ada di ayat atas silakan itu panjang sekali jalan ceritanya tapi intinya itu. Ya, mereka mengatakan Islam itu agama buruk lah ya dari panggilan azan mereka cemooh ada di ayat atas ya. Islam agama buruk, Islam agama tersesat begitu. Maka dibalas dalam Quran dengan kalimat seperti ini bukan berarti Islam itu buruk juga tapi yang lebih buruk memang kafir ya. Bukan berarti begitu, melainkan eh, Allah itu menginginkan agar Rasulullah mengiyakan dulu omongan orang kafir ya atau nyamain frekuensi dulu ya biar sama dulu frekuensinya nih dia ngomong apa iya deh emang begitu dah begitu ya misalnya ada orang datang kepada kita sambil marah-marah ini Ustadz Arafat ini adalah orang yang bohong ya gitu. Lalu kita jawab iya memang saya bohong ya. Eh, Daripada kita bantah, oh saya tidak bohong. Nah, kalau bantah-bantahan begitu, malah nggak masuk di telinga mereka, ya kan? Kalau kalau belum apa-apa, main bantah aja, malah nggak masuk. Kenapa? Karena ada perlawanan. Ya, orang itu tidak suka mendengar sesuatu yang melawan omongan dia gitu. Jadi orang itu akan sukanya kalau mendengar omongan yang sejalan dengan omongan dia. Maka kita itu kalau lagi ngomong sama orang, samain dulu frekuensinya. Baru nanti kita jatuhin di belakang. Tapi di awal biar sama dulu, biar mereka menerima dulu gitu. Ya kayak tadi ada orang ngomong, Ustadz Arafat tuh pas orang pembohong. Wah, terus saya balas, ya saya memang bohong. Tetapi bohong saya itu buat kebaikan, misalnya begitu ya. Nah, semua kata-kata setelah tetapi itu pasti akan menghapus kata sebelumnya. Begitu ada tapi, ya begitu, ya kan? Ustadz itu orang pelit, ya memang saya pelit. Tapi pelitnya saya itu karena keluarga saya di rumah sedang sakit. Mereka di rumah saya utamakan untuk nafkah saya. Misalnya begitu. Nah,
pelitnya jadi langsung hilang tuh kata-katanya. Jadi meskipun di awal pelit, tapi oh rupanya jadi nggak pelit tuh di omongan pendengar, ya kan? Semua kata setelah tapi itu akan menghapus kata sebelumnya, iya kan? Begitu. Ya ini salah satu trik komunikasi ya. Trik komunikasi itu kayak begitu. Kita seolah-olah setuju dulu dengan orang lain, baru kemudian tapi misalnya di rapat perusahaan ya, ada divisi lain mengajukan pendapat. Ide saya adalah seperti ini untuk kemajuan perusahaan. Nah, kita jangan langsung-langsung membantah. Oh, itu ide yang jelek. Saya tidak setuju. Jangan. Itu pasti timbul kontra sama orang itu. Karena orang itu nggak suka dilawan kata-katanya. Justru kita itu, meskipun nggak cocok dengan ide itu, kita bilang di awal, ide Anda bagus sekali ya, ide Anda adalah ide yang paling cocok untuk perusahaan ini. Begitu. Awalnya bilang aja begitu dulu lah. Ya. Nanti orang itu menerima. Oh, iya kan? Betul kan? Iya. Baru deh kita ngomong. Tetapi, ya kalau kita udah ngomong tetapi, udah tuh. Ya. Ke belakangnya baru apa yang ingin kita sampaikan. Jadi di awal, seolah-olah kita membenarkan dulu dia. Agar satu frekuensi dulu. Ya. Sehingga dia mau nerima. Apa nih omongan berikutnya. Kalau dari awal kita sudah patahkan dia nggak menerima. Tapi kalau dari awal kita seolah-olah setuju, baru dia mau mendengarkan ya. Begitu di akhir, oh ternyata ide Anda memang bagus, tetapi dalam kondisi seperti ini, sepertinya ada yang lebih masuk akal yaitu ide yang berikut ini. Nah, misalnya begitu. Di ayat ini juga sama. Jadi rupanya eh, ini hendak menyampaikan kepada orang kafir. Orang kafir bilang Islam itu agama yang buruk. Iyalah, Islam memang itu buruk ya. Kata kamu buruk, iyalah kalau katamu buruk. Tetapi agama kamu lebih buruk. Begitu. Islam itu agama yang tersesat, kata orang-orang kafir. Iya, tersesat. Tetapi kekafiran itu lebih tersesat lagi. Seperti itu. Subhanallah. Jadi ayat ini sama sekali bukan menyebutkan bahwa Islam itu buruk juga, tapi ada yang lebih buruk bukan. Ya, Islam itu tersesat juga, tapi ada yang lebih tersesat bukan. Melainkan hanya sekedar eh, apa namanya metode atau cara berkomunikasi dengan lawan bicara sehingga mereka mau mendengarkan ucapan kita berikutnya. Ah, subhanallah, ini eh, hebat sekali ini ya. Mungkin kalau di dunia barat ini disiplin ilmunya namanya NLP ya. Saya pernah dengar seperti itu. Silakan kalau mau dikaji lebih dalam. Jadi mengangkat dulu omongan lawan bicara, tapi habis itu dipatahkan. Itu mereka kadang-kadang bisa nerima di awal ya, bisa nerima di awal. Baik, ini subhanallah luar biasa. Ke halaman 118 seperti ini. Kita lanjut lagi ke halaman 119. 119 ini salah satu apa ya? Salah satu panggilan sayang ya, bukti rasa sayang atau rasa hormat Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya, yaitu ada di ayat ke-67 ya. Perhatikan bahwa setiap panggilan yang ditujukan kepada Rasulullah itu tidak pernah kita temukan ya Muhammad, tidak ada di dalam Quran ya, di seluruh tempat dalam Quran. Kalau nabi yang lain itu ada ya. Ya Adam, ya Musa, ya Nuh ada, ya Isa juga ada ya. Semua panggilan kepada Nabi Isa itu tidak pernah didahului oleh Al-Masih ya. Tadi kembali ke tema tadi Al-Masih, eh, hubungannya kaitannya dengan meluruskan akidah kan. Nah, kalau Isa doang ya, itu juga ada dalam konteks memanggil. Itu Isa doang. Atau konteksnya juga Isa doang atau Ibnu Maryam doang. Pokoknya nggak pakai Al-Masih deh. Itu juga ada dalam konteks kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Ya kan? Jadi intinya ya Isa ada dalam Quran.
Ya Musa, ya Adam, ya Nuh ada dalam Quran. Semua nabi itu dipanggil dengan ya, kemudian nama di belakangnya. Khusus untuk baginda Rasulullah SAW tidak pernah ada ya Muhammad, tidak ada. Ya. Lalu bagaimana Allah kalau memanggil nama nabi, ya? Maka Allah panggil dengan ayat seperti ini. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya. Wahai Rasul, ya yaitu Nabi Muhammad, ya, sampaikanlah kepada kaum kamu, ya kepada umat kamu apa yang sudah Allah turunkan daripada yang sudah Tuhanmu turunkan kepadamu, gitu, ya. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Atau cara yang kedua, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi Allah itu kalau manggil dengan panggilan sayang ya, wahai Rasul, wahai nabi. Tidak pernah wahai Muhammad, tidak pernah ya. Padahal kan nabi-nabi yang lain ya banyak. Wahai Adam, wahai Nuh, wahai Musa ya. Tapi kepada Rasulullah, ya ayyuhar Rasul atau ya ayyuhan nabi. Wah, subhanallah. Ini keren ini. Jadi menunjukkan bagaimana betapa Allah saja menghormati Nabi Muhammad itu. Manggil nggak langsung nama ya, melainkan jabatannya yang dipanggil atau kedudukannya sebagai nabi maupun sebagai eh, rasul. Ya, baik. Kemudian ayat berikutnya. Nah, ini masih seputar memang Al-Maidah ini banyak kisah Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. Ayat ke-72 di halaman 120. Ayat ke-72. Baik. Ya Bani Israel. Ya, ini salah satu bukti apa ini? Ketelitian Al-Quran atau kejelian Al-Quran. Jeli ini Quran itu eh, sangat apa ya? eh, Akurat. Ya, itu kata yang cukup tepat ya, akurat ya. Memang ini datang dari Allah, maka pasti akurat. Nggak mungkin nggak akurat. Kita baca dulu ayatnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya, sampai sini sudah cukup nggak apa-apa. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih bin Maryam. Wah, ini juga ayat yang ada Al-Masihnya. Dan itu menerangkan tentang akidah kan? Oh, kafir kamu kalau kamu bilang Allah itu adalah Al-Masih. Oh, benar terbukti ya. Wa qala Al-Masih, ya berkatalah Al-Masih, wahai Bani Israel, sembahlah hanya kepada Allah. Dia itu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tuh, kalau ada Al-Masih pasti bicaranya tentang Allah itu Tuhan, ya, sedangkan Nabi Isa adalah Nabi manusia, ya. Begitu. Baik, tapi itu bukan yang ingin kita bahas di ayat ini ya. Beda lagi. Yang ingin kita bahas adalah ya Bani Israel. Jadi, kalau nabi-nabi yang lain ketika mereka berbicara dengan kaumnya, mereka akan berkata, ya qaumi, wahai kaum saya, ya, atau eh, apa, wahai eh, wahai kaum saya ya, ya benar, wahai kaum saya, ya, contohnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, dia ada dalam dalam Al-Quran ya kisahnya. Mereka memanggil kaumnya yaitu wahai kaumku, ya kaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, kamu jangan berbuat banyak dosa seperti ini. Wahai kaumku, kamu sembahlah kepada Allah. Wahai kaumku ya. Jadi semua nabi dah itu ya. Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Tapi Nabi Isa di seluruh Al-Quran ketika Nabi Isa berbicara dengan umatnya, dengan kaumnya, tidak pernah pakai kata ya kaumi, wahai kaumku. Nabi Isa itu pakainya ya Bani Israel, wahai Bani Israel ya. Kenapa tidak ada kaumku? Kenapa tidak ada wahai kaumku? Ya, kenapa tidak ada wahai kaum saya? Kenapa?
Karena akan disebut satu kaum yang sama kalau kita itu ada jalur persaudaraan dari bapak-bapak kita. Begitu ya. Ini kaum itu ibaratnya mungkin marga deh ya, marga. Akan disebut kita dari marga yang sama kalau bapak-bapak kita marganya memang sama ya. Begitu. Kenapa kamu marganya ini misalnya Nasution ya. Bapak saya Nasution, Nasutionnya terus kamu juga Nasution ya sama. Berarti kita ini satu marga, kita ini satu kaum. Nah, begitu. Jadi kaum itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan adalah marga ya. Kenapa kamu kok alay terus? Kenapa kamu kok segaf? Eh, bapak saya alay terus. Bapak kamu? Ya bapak kamu juga alay terus juga. Alay terus nyambung 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 ke atas ternyata nyambung. Oh iya, ternyata kita ini satu marga. Itu disebutnya satu kaum ya. Nah, jadi paham ya pengertian kaum itu seperti itu. Maka tidak mungkin Nabi Isa punya kaum. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya bapak. Berarti tidak mungkin ada yang satu marga dengan bapaknya Nabi Isa, ya kan? Kan Nabi Isa nggak punya kaum, kan nggak punya bapak, ya. Nah, tidak mungkin ada yang satu marga dengan bapaknya Nabi Isa, gitu. Jadi Nabi Isa kepada umatnya itu nggak bilang wahai kaum aku, wahai kaum saya, ya nggak bilang begitu kan? Tapi bilangnya wahai Bani Israel, ya kan? Malah malah bilangnya wahai kaumnya Bani Israel begitu ya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa teliti sekali Quran itu sampai cara para nabi memanggil kaumnya itu betul-betul teliti. Ya nggak sembarangan ya. Akan jadi satu kesalahan kalau Nabi Isa justru memanggil kaumnya wahai kaumku. Orang yang nggak punya bapak dari mana jalur bersaudara dia dengan kaumnya itu ya kan, kalau jalur bersaudara kan harus dari bapak ya. Begitu, subhanallah, luar biasa ya. Mantap mantap ini ayat ke halaman 120 ini ya, ayat ke 72 ya, ayat ke 72 ya, betul, terakhir ya. Alhamdulillah sudah jam berapa sekarang? Oh, jam 9:20. Biasanya kita juga sampai setengah 10 ya. Ya, wajar. Kok kayak malam banget. Mungkin malam ini lebih sepi gitu ya. Jadi suasananya kayak malam banget ya. Yuk, halaman 121. Wah, ini halaman terakhir, ayat terakhir, tapi perlu agak fokus sedikit ya. Tapi nggak banyak-banyak sih, sedikit aja ya. Lu'ina itu ada di ayat ke-87. Lu'inanya di sini, kemudian eh, Daud dan Isa. Daudnya di sini, Isanya di sini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Oke, sampai sini cukup ya. Sudah bisa untuk mengetahui konteks apa yang ingin disampaikan ayat ini. Kita lihat artinya, telah dilaknat ya. Mana dia? Nah, ini. Orang-orang yang kufur dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah ya. Nah, dilaknat oleh siapa? Oleh Allah. Cuma di ayatnya tidak ada Allah ya. Lu'analladzina kafaru min Bani Israel ya, gitu aja ya. Jadi telah dilaknat Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, baik. Jadi ayat ini bercerita bahwa Bani Israel itu sebetulnya kaum yang dilaknat. Dilaknatnya di mana? Dilaknatnya di dalam kitab Zabur dan di dalam kitab Injil. Ya, mereka itu kaum yang dilaknat. Kitab Zabur dan kitab Injil itu kalamullah, kan kitab ya, kalamnya Allah. Jadi mereka itu dilaknat sama siapa? Ya, sama Allah. Ya, di mana? Di kitab Zabur maupun di kitab Taurat, ya kan? Jadi kalimat ini kalau pengen disebutkan secara belak-belakan ya, secara belak-belakan itu apa adanya, maka akan berbunyi telah dilaknat
Bani Israel itu oleh Allah di dalam kitab Zabur dan dalam kitab Taurat, begitu ya kan? Kalau belak-belakan, artinya belak-belakan itu apa namanya, tersurat ya apa adanya. Tetapi begitu lembutnya, begitu halusnya apa ini namanya, kehalusan bahasa yang ingin disampaikan pada ayat ini sampai-sampai tidak ada kata Allah disebutkan dalam ayat ini, tidak ada Zabur, tidak ada Taurat. Ya, karena Zabur dan Injil ya, karena Zabur itu pasti kembalinya kepada kalam Allah juga, ya kan? Coba aja lihat nih. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel itu dengan lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Ya, malah disebutkan lisannya Nabi Daud, padahal Nabi Daud itu hanya menyampaikan kembali, kan dia dapat wahyu, menerima wahyu, ya kan Zabur. Nah, kemudian beliau itu menyampaikan lagi, membacakan lagi Zabur. Jadi bukan lisannya Daud mah hanya menyampaikan lagi itu adalah kalamullah, kalam Allah ya kan? Gitu ya. Seperti Quran disampaikan melalui lisannya Rasulullah kan, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bukan kalamnya Rasulullah kan, kalam Allah ya, kalam Allah Quran itu ya disampaikan melalui lisannya Rasulullah. Nah, jadi di ayat ini ada penghalusan bahasa di mana tidak ada kata Allah dan tidak ada pula kata Zabur maupun Injil, karena Zabur Injil itu mengacu kepada kitabullah atau kalamullah. Yang ada hanya lisan Daud dan Isa. Yang muncul malah lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kenapa begitu? Karena ini satu kejadian yang jelek, yaitu dilaknat ya. Atau melaknat. Kalau Allahnya muncul, Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ya. Sebetulnya itu kalimatnya bagus-bagus aja ya, positif-positif aja. Tapi sifat melaknat itu kurang kurang elok rasanya kalau disebutkan terang-terangan. Itu datangnya dari Allah begitu. Walaupun memang betul dan memang yang dilaknat itu memang Bani Israel, memang kaum yang pantas menerimanya ya kan. Tapi tetap aja kita harus punya adab dalam menyampaikan hal yang itu memang datangnya dari Allah. Jangan disebutkan terang-terangan. Begitu. Maka dicontohkan ayat ini. Cakep banget. Halus banget. Ala lisani Dawud wa Isa. Begitu ya. Padahal bukan bukan omongannya Nabi Daud dan omongan Nabi Isa, tapi Zabur dan Injil, ya kan? Tapi memang seperti inilah caranya kita kalau beradab kepada Allah. Sesuatu yang jelek memang datangnya dari Allah, tapi jangan terang-terangan disebutkan. Tidak punya adab kalau kita menyebutkan seperti itu ya. Contoh ya, ada pemandangan gunung yang bagus banget, indah banget, gunungnya bagus ya, sawah-sawahnya hijau. Di kaki gunung itu ada pohon-pohon kelapa. Kita bilang, alangkah indahnya gunung ciptaan Allah. Itu bagus itu. Itu namanya ada adab ya. Sesuatu yang bagus kita sampaikan itu ciptaan Allah. Lalu tiba-tiba ada gunung yang meletus, mengeluarkan asap hitam yang menyesakkan napas, mengeluarkan lahar panas yang membakar manusia, rumah, semuanya habis satu desa. Ya, gunung meletus. Buar ya, kemudian kita bilang, alangkah ngerinya gunung meletus tersebut yang merupakan ciptaan Allah. Ya, sebetulnya betul-betul juga sih, memang nggak ada yang salah ya. Gunung yang bagus, yang indah ciptaan Allah, gunung yang meletus juga ciptaan Allah. Memangnya bisa manusia menciptakan gunung meletus? Yang nggak bisa, tetap ciptaan Allah juga. Tetapi kalimat yang kedua ini jadi kurang pantas, kurang elok ya, kurang adab kalau menyebutkan Allah secara terang-terangan begitu ya. Jadi nah cukup saja gunung itu meletus ya, mengeluarkan asap hitam dan lahar panas. Sudah begitu ya. Sehingga apa namanya, manusia harus menyelamatkan diri dan seterusnya ya.
Ini pelajaran adab, bagaimana adab kita kepada Allah. Dan ini ada di ayat ke-78 ini ya, di halaman terakhir yang sedang kita bahas. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, ini sesuatu pelajaran yang berharga sekali. Bagaimana caranya kalau hal yang tidak bagus jangan langsung terang-terangan disebutkan itu datangnya dari Allah. Walaupun semua bagus dan buruk datangnya dari Allah ya. Tapi demikianlah adab. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Halaman 121 selesai berarti ya. 122 ini sudah juz ke-7 ya kan. 122 sudah juz ke-7 berarti selesai, hentikan berbagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah tuntas sudah waktu menunjukkan pukul 9:30 ya. Nggak kurang nggak lebih deh 1 jam setengah. Emang mau dicepetin bagaimanapun juga, mau disantai-santai bagaimanapun juga 1 jam setengah juga ujung-ujungnya ya. Setiap setengah juz ya, 10 halaman. Baik, kita tutup bersama-sama majelis kita dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian, bersama kita 61 peserta sampai dengan jam atau menit terakhir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang seluas-luasnya kalau ada kesalahan. Saya Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi insya Allah. Panjang umur, sehat afiat semua. Senin yang akan datang ya. Rekamannya insya Allah ada ya, buka aja tuh form.drip.id garis miring ruang Zoom ya kan. Itu ada alamat Zoom-nya, kemudian di bawah ada alamat YouTube-nya, ada alamat Telegram-nya, yaitu kalau klik YouTube itu rekaman minggu yang lalu ya begitu. Jadi rekaman minggu ini ya, nanti minggu depan ada klik YouTube-nya, itu rekaman yang minggu ini begitu. Atau nanti juga di grup juga ada. Jadi dari berbagai penjuru kita share rekamannya begitu ya. Dan insya Allah doain juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, barangkali qadarullah Allah izinkan kajian keunikan Al-Quran ini bisa menjadi buku ya. Wah itu salah satu dream saya ya. The dreams comes true itu kalau bisa menjadi buku sehingga enak bacanya ya. Jadi bukunya itu bukan sembarang buku, tapi memang ada bagian mushafnya, mushaf menempel satu halaman yang utuh dari Quran, yang kemudian di halaman bawahnya ada catatan tentang keunikan ayat yang ada di halaman itu. Wah itu sedap banget itu kalau ada ya. Saya mau beli tuh bukunya ya. Ya tapi siapa yang mau bikin ya? Ya insya Allah ya. Ya kita doakan bermimpi aja dulu ya kan. Karena kita lihat-lihat belum ada mushaf yang fokusnya kepada Lataiful Quran, keunikan Qurannya. Kalau mushaf tentang eh, apa eh, apa namanya, tafsir kata per kata ada ya, tentang tajwidnya yang beda warna ada. Nah ini belum ada ya. Baik, udah ceritanya udah malam, nanti kalau cerita terus nggak kelar-kelar. Zoom kita sudah ditutup lagi pula ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Yuk kita sapa yang sedang buka kamera. Siapa aja yo yang buka kamera? Mas Rizkon Zaid selalu di awal ini ya. Mas Ramdan ya. Pak Mukhtar Sani, coba saya pengen lihat yang mencatat siapa atau yang menandai mushafnya siapa? Ya, bisa kasih lihat nggak? Oh ini challenge ini. Wah mushaf saya sudah ditandain Pak Ustadz. Yo ada stabilonya. Wah itu luar biasa baru. Berarti berhasil meninggalkan jejak di mushaf kesayangan kita ya. Karena slogan kita satu saat nanti Pak Mukhtar Sani lagi ngeliatin poster Rasulullah tuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mukhtar ya. Mas Aat dari Apotik di Solo ya. Terima kasih Ibu Tina Rukmini, terima kasih semuanya. Oke, sudah malam ya. Yuk kita pamit sama-sama. Terima kasih. Ketemu lagi pekan yang akan datang ya. Kita keluar dari Zoom. Mas Agus Purnomo juga sama-sama semuanya. 3, 2, 1.